kita diberi kemudahan. Mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk Mari berdoa. kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Ade Setiawan, Hadir Pak. Agung Pambudi, Hadir Pak. Eksan Ardiansa, Hadir Pak. Hengki Aprianto, Hadir Pak. Julianti. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Rotasi. Sudah belajar kan di rumah semalam? Sudah siap dari belajar hari ini ya? Oke. Seperti pada pertemuan sebelumnya, sebelum memulai pelajaran, sebelum masuk ke pelajaran, kita akan mengadakan apa? Pretest. Pretestnya materinya rotasi ya. Ya. Oke, ini pretest pertamanya. Dengan aplikasinya kita menggunakan Quizy ya. Kita mulai ya untuk pretest atau tes awalnya. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Berikan Arif Ade Setiawan. Banyak salah di bagian soal nomor 2 ya. Yang diketahui bayangannya, kamu diminta untuk mencari titik asalnya. Oke, kita masuk ke materi kita, materi rotasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi. Apa yang sering kalian temui? Jam dinding, ya, apalagi? Kipas angin juga, ya. Kemudian di dalam mesin-mesin ini ya, mesin itu banyak di dalamnya, banyak mesin. Nanti kalau kalian sekolah di teknik, karena SMK, nanti pasti ketemu dengan rotasi. Jadi banyak sekali manfaat. Kenapa kok rotasi kita pelajari? Karena manfaatnya banyak sekali ya. Di kehidupan nyata kita selalu bertemu dengan banyak sekali bertemu dengan rotasi. Oke, untuk materi prasyaratnya dulu di kelas 7 kalian sudah pernah belajar garis dan sudut. Iya, masih ingat garis dan sudut? 90 derajat, 180 terus berapa? 360 ya. Kalau sudut satu lingkaran penuh itu 360. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama setelah melakukan percobaan, ya, nanti kalian mampu menemukan konsep bagaimana menentukan bayangan hasil rotasi dengan pusat 0,0 ya, dengan besar sudut rotasinya itu ada 90, 180 dan 270 derajat ya. Yang itu yang berlawanan dengan arah jarum. Kalau berlawanan dia nilainya ya, kalau ragu-ragu jawab aja. Positif atau negatif kalau berlawanan? Positif. Kalau salah? Negatif. Itu nilainya malah negatif ya. Yang kedua, nanti setelah melakukan percobaan kalian bisa menggambar bayangannya seperti apa setelah dia dirotasikan. Itu ya. Untuk orientasi masalahnya ya. Nah, kalian pernah nggak lihat wahana permainan ini? Mana melihatnya? Di pasar malam. Di mana lagi? Di YouTube. Kalau naik belum pernah? Nah itu juga masalah rotasi ya. Nah misalkan gini, kalian naik di titik yang paling bawah itu, kemudian kalian tiba-tiba di tengah perjalanan baru setengah putaran, kemudian posisi awal dengan posisi akhir berubah nggak posisinya? Yang benar. Ada yang berubah, ada yang enggak. Kalau bentuk di awal dengan di waktu dia berhenti, sama seperti itu ya, ada perubahan bentuk ya. Dia hanya berubah apa ya? Oke, nanti kita cari jawabannya di kegiatan percobaan ya. Nanti kalian akan melakukan percobaan pada LKPD yang saya bagikan, nanti di situ nanti kalian akan menemukan jawaban dari permasalahan ini. Sudah saya bentuk kelompok, ada 4 kelompok ya, masing-masing ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, rata-rata 5 orang ya. Nah, nanti tolong dikerjakan LKPD-nya, dilengkapi, ikuti langkah-langkah yang diperintahkan. Mohon masing-masing anggota kelompok untuk aktif bekerja. Jadi tiap anggota itu ada nilainya, saya nilai sendiri bagaimana keaktifannya dalam kelompok.
belum paham tanyakan. Kegiatan pertama dia rotasi 90 derajat. Kegiatan yang kedua itu rotasi 180 derajat. Kemudian kegiatan yang ketiga rotasi 270 derajat. Gunakan kertas milimeter atau kertas berpetaknya biar gambarnya skalanya pas. Kalau di yang KPD itu kurang pas, nggak proporsional ukurannya, kurang pas. Dua aja. Terus nanti di awal apa maksudnya? Buat pakai milimeter biar pas. Gimana? Pakai kertas milimeter ya, yang itu aja. Titiknya dua, iya. Ayo. Gimana? Buat kita yang nggak paham boleh ditanyakan. Ayo ini juga ya, ini bagi. Misalkan yang satunya itu pakai kegiatan yang kedua 180. Jadi cepat. Itu kan yang kotak paling bawah itu untuk menuliskan kesimpulannya. Ya. Nanti ngasih tahu. Ya waktunya habis ya untuk kegiatan kelompok cukup. Silakan kelompok mana yang akan menyampaikan ke depan, silakan waktunya habis. Waktu ya, silakan Reva, Agung, siap. Siap, bawa depan ya. Kelompok yang lainnya silakan diamati, disimak penjelasan dari kelompok 3. Reva, Agung, silakan. Ya, Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang rotasi. Sama kegiatan rotasi berapa derajat? Kegiatan 1, rotasi sudut 90 derajat. Buatlah 2 buah titik pada koordinat kartesius yang disediakan, beri nama titik tersebut dengan A dan B. Rotasikan 2 titik tersebut dengan pusat 0,0 dengan besar sudut rotasinya 90 derajat. Titik awal 4,2, pusat rotasi 0,0, arah rotasi berlawanan arah, bayar rotasi negatif 2,4. Titik B 3,2, pusat rotasi 0,0, arah rotasi berlawanan arah, bayangan rotasi 2,3. Kesimpulan, jika titik awal X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka bayangannya negatif Y, X. Jadi negatif X ya, negatif Y, X. negatif Y, betul nggak? Setuju nggak kelompok lain? Ada yang berbeda nggak jawabannya? Kelompok 1 sama nggak kesimpulannya? Sama, nggak ada perbedaan, sama. Oke, lanjut. Kegiatan 2, rotasi sudut 180 derajat. Titik awal 2,3, pusat rotasi 0,0, arah rotasi berlawanan arah, bayangan rotasi negatif 2,3. Titik B, pusat rotasi 0,0, arah rotasi berlawanan arah, bayangan rotasi negatif 4,3. Kesimpulannya, jika sebuah titik dirotasikan 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, maka titik awalnya X, Y, bayangannya atau hasil rotasinya negatif X, negatif Y. Nilai X dan Y berubah dan posisinya tetap. Ya, tetap. Jadi yang berubah hanya bagian apanya? Nilainya ya. Kalau awalnya positif jadi negatif. Kalau negatif. Gambarnya itu yang ditunjukin Agung itu ya. Tunjukin ke depan dulu. Nah tuh, kelihatan ya. Arahnya tahu ya arahnya. Kalau dia berlawanan berarti arahnya sini ya. Nah, gitu. Berlawanan dengan arah jarum. Yang terakhir. Kegiatan 3, rotasi sudut 270 derajat. Titik awal A 5,6, pusat rotasi 0,0, arah rotasi berlawanan arah, bayangan rotasi 6,5. B 10,4, pusat rotasi 0,0, berlawanan arah, bayangan rotasi 4,10. Kesimpulan, jika titik awal X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 270
derajat, maka bayangannya Y, negatif X. Y, negatif X. Jadi dia posisinya ditukar ya, bertukaran ya. Kemudian nilai X-nya berubah ya, jadi negatif. Gimana kelompok lain? Ada tanggapan? Sama ya, ada tanggapannya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan atas penampilan di depan kelasnya. Kalian melakukan kegiatan yang pertama itu rotasi 90 derajat. Saya punya 3 titik di sini. Nah, awalnya titik A 6,5, titik B 4,3, kemudian titik C 9,3. Saya rotasikan. Jadi yang gambar apa ini? Ungu apa ini? Biru atau ungu ini ya? Nah, ini adalah bayangan hasil rotasi untuk 90 derajat. Karena 90 derajat berarti dia berlawanan ya. Jadi A absen B. 6,5 jadinya apa ini? Negatif 5,6. Tukar posisinya. Ya. Jadi awalnya ini X-nya 6, Y-nya 5, jadi di sini X-nya jadi negatif 5,6. Clear ya. Kemudian untuk B, awalnya 4,2 rotasi jadinya negatif 2,4. Oke, juga seperti itu. Awalnya 9,3 jadinya negatif 3,3. Tukar posisi, kemudian nilai X-nya jadi negatif. Paham ya? Paham. Silakan disiapkan handphonenya. Kita lakukan proses. Beberapa siswa yang masih salah silakan belajar lagi nanti di rumah dipelajari lagi bagian mereka yang kurang. Oke, sebelum saya tutup pelajaran hari ini, kalian tolong dari keseluruhan kegiatan kita, kira-kira bagian mana yang kalian kesulitan? Ya ada. Menggambar? Bisa menggambar? Bisa ya? Bisa ya, tapi agak sulit ya kalau gambarnya. Menggunakan jangka, menggunakan busur memang sedikit sulit. Apa nanti dipelajari lagi di rumah ya, coba tonton bagaimana kalau misalkan 90, 180 dan 270 ya. Kemudian tolong tuliskan di lembar refleksi di situ yang sudah saya bagikan. Tuliskan hal-hal apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini, yang tidak kalian sukai, yang kalian pahami semuanya ya, tuliskan di situ. Oke, saya ingatkan tetap belajar di rumah. Biasakan setiap malam itu alokasikan waktu tertentu lah, berapa jam, setengah jam, 1 jam, tapi rutin, belajar rutin ya. Karena penting buat kalian. Jadi ketika belajar itu kalian sudah ada bekal dari rumah. Kalau di rumah sudah belajar terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasi aktif dalam belajar hari ini. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mengakhiri pelajaran hari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam pada Pak Guru.